奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱一战不休，回首你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆平庸，守护你一家独有，哪怕未来如洪流，也不曾退后。Dan dia membalik dirinya di udara, menggunakan momentum dari serangan Bibidong untuk berakselerasi dengan semua kekuatannya, lalu terbang mundur. Saat ini, Bibidong baru saja menyeimbangkan udara, wajahnya menunjukkan jejak warna ungu. Angelic Raymond-nya yang cantik, terus bersinar dengan sinar ungu. Bibidong rupanya membenci Tangsan, dan serangan pertamanya sebelumnya diluncurkan dengan domain dewa raksasa yang berisi dengan penuh. Bahkan, dewa tingkat Kenrensu tidak bisa menghindari cedera yang amat luar biasa. Untung saja, Angelic domainnya murni disebabkannya, memberikan perlawanan yang sangat kuat terhadap energi jahat dari Bibidong yang diluncurkan oleh dewa raksasa. Tetapi meski demikian, kulitnya sangat jelek. Setidaknya, dia menderita beberapa luka, dan itulah yang diderita oleh Kenrensu. Meskipun Angelic Raymond milik Kenrensu telah pulih selama 3 hari, serangan habis-habisannya terhadap Tangsan saat itu ternyata sangat melelahkannya dan melukai akarnya. Itu bukan sesuatu yang bisa pulih dalam beberapa hari. Lebih lanjut lagi, menambahkan gerakan Tangsan yang terus-menerus berubah, dan juga gerakan Trident yang tidak terduga. Kali ini dia sangat menderita. Sebelum Kenrensu menarik napas, dia melihat siluet emas dengan cepat tumbuh lebih besar dalam penglihatannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan pahit. Oh Tangsan, apa kau benar-benar menganggapku penurut? Cahaya kemasan menyala di matanya, dan Kenrensu membuat pilihan yang tidak pernah diharapkan oleh Tangsan. Dia dengan tajam menggigit ujung lidahnya, menyemprotkan seteguk darah pada pedang suci malaikatnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak sedikit melebar, dan dengan ledakan yang kuat pada saat itu, Angelic Raymond-nya meledak, berubah menjadi api besar yang menyapu. Terusan fire yang dibentuk oleh Angelic Raymond breaking, berubah menjadi sosok malaikat raksasa di udara. Energi yang menakutkan itu membuat ruang di sekitarnya menjadi gelap. Itu adalah malaikat matahari yang mempertaruhkan hidupnya melawan Tangsan dengan 3 hari yang lalu. Perbedaannya adalah bahwa kali ini Kenrensu tidak menggunakan Sun Angel untuk secara langsung menyerang ke Tangsan, melainkan mengendalikan semuanya, yaitu energi dewa malaikat yang membengkak itu untuk mengembun di depannya. Terusan fire yang tak tertandingi bergerak bersamanya, secara paksa menghalangi jalan Tangsan. Tangsan jelas tidak pernah berharap Kenrensu benar-benar memilih untuk tidak mengampuni kekuatan dasarnya. Ketika pasangan ibu dan anak memiliki keuntungan yang jelas, titik terlemah awalnya tiba-tiba menjadi yang terkuat. Panas terik matahari malaikat bahkan menghancurkan ruang. Itu benar-benar ancaman yang terlalu besar. Bahkan, jika Kenrensu ragu-ragu sejenak, situasinya masih tidak akan seburuk ini. Setidaknya, Tangsan masih memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun, ketika Kenrensu menghasilkan malaikat Sun, jaraknya ke Kenrensu lagi-lagi begitu halus, yaitu 20 meter. Tapi kali ini sama sekali berbeda dari yang terakhir. Energi malaikat matahari benar-benar terlalu menakutkan. Kenrensu menggunakan ledakan instan, kekuatan surgawi untuk menargetkan Tangsan. Malaikat matahari meledak dengan niat surgawi, berubah menjadi tekanan murni. Kemudian, cahaya merah keemasan menutupinya sesaat. 6 sayap raksasa Sun Angel langsung tertutup. Ledakan kali ini agak berbeda hingga 3 hari yang lalu. Saat itu, Kenrensu telah bertarung melawan Tangsan untuk waktu yang lama, menggunakan malaikat matahari pada titik terakhir setelah menghabiskan kekuatan surgawi yang cukup besar. Tapi kali ini, dia meluncurkan serangan ampuh ini dari awal. Akibatnya, dia masih memiliki energi yang tersisa untuk menjaga dirinya tetap di udara. Melihat reaksi Kenrensu, Bibidong juga terkejut. Tapi bagaimana
dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Cahaya ungu yang mencolok langsung meledak dan terlepas dari sabit raksasa yang ada di tangannya. 8 sabit ungu di punggungnya juga terbang keluar pada saat yang sama. 9 sabit langsung bergabung, berubah menjadi sabit raksasa ungu yang benar-benar gelap dengan pola sihir spiral yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian menebas lurus ke arah Tangsan dengan ancaman mematikan mendekat dari belakang dan tekanan besar ke depan. Tangsan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dalam konfrontasi tingkat dewa, mengendalikan medan perang sangat sulit karena pertempuran di level ini memiliki terlalu banyak variabel. Medan perang yang awalnya dia pikir sudah berada di bawah kendalinya telah kesal karena upaya histeris Ken Rensu, bahkan menempatkannya di tempat yang sulit sekarang ini. Dengan 2 dewa sebagai lawan, bahkan jika mereka melakukannya secara bawah sadar, mereka masih bisa membentuk kerjasama yang sempurna melalui indera surgawi mereka. Boom! Ken Rensu tidak memiliki monopoli untuk keluar semua. Dihadapkan dengan kematian yang hampir pasti, Tangsan meledak. Di sekitarnya, 10 cincin roh, termasuk cincin roh tingkat dewa, runtuh dalam sekejap. Dia benar-benar menggunakan denotasi cincin Great Semeru Hammer pada kekuatan tingkat dewa. Trisula emas benar-benar berubah menjadi ilusi di udara. Gaya yang sangat mendalam mengalir dengan lancar, langsung berubah menjadi bayangan Trisula yang tak terhitung jumlahnya. Golden 13 Halberds, 13 sebagai 1. Di sekitar Tangsan, kekuatan Sigat meledak seperti gunung berapi ketika 10 cincin roh meledak secara bersamaan. Pada saat sepersekian detik ini, ia terpaksa berhenti 10 meter di depan Sun Angel. Meskipun energi malaikat Sun yang menakutkan, pada saat denotasi cincinnya, Turusan Pyre masih tidak dapat maju sedikit pun. Suara sedingin es bergema di langit, penuh dengan kesedihan dan luas. Laut cahaya. Seluruh tubuh Tangsan termasuk pakaian Sigat sekarang benar-benar berubah menjadi kristal kuning yang aneh. Pilar cahaya kuning yang sangat besar tiba-tiba melesat darinya, mengarah langsung ke malaikat Sun yang sangat besar yang mengancam di depannya. Air dan api saling melawan satu sama lain untuk memulai. Dan ketika Sigat yang tak tertandingi itu bertabrakan dengan Sun Angel milik Ken Rensu, gelombang kejut yang sangat besar terbentuk di udara. Cincin cahaya putih yang panas tiba-tiba meledak dari tempat kedua energi itu berselisih, dan 500 meter di udara berubah sepenuhnya menjadi pijar. Meskipun ledakannya tinggi di udara, tekanan yang mengerikan membuat siapapun di bawah tingkat judul Doulo berlutut di tanah, menggigil dan tidak bisa bergerak. Malaikat matahari menghilang, dan masih ada sepertiga dari pilar emas raksasa Tangsan yang tersisa. Tangsan menggunakan fakta untuk membuktikan jarak antara dia dan Ken Rensu. Namun, Twilight Sigat ini akhirnya gagal menyerang Ken Rensu. Dalam sekejap, 2 kekuatan surgawi yang mengerikan bertabrakan. Raksasa Skite Bibidong sudah di belakang Tangsan. Menghadapi sabit raksasa adalah Sigat H Wings dari Tangsan. Sayap-sayap itu langsung terlipat, berusaha menangkap sabit di antaranya. Namun, senjata surgawi ini kental dari kekuatan penuh. Raksasa Bibidong tentu tidak begitu mudah untuk diblokir. Pada saat yang sama, ketika gelombang ledakan besar meletus, Sigat H Wings dari Tangsan dihancurkan oleh kekuatan jahat yang menakutkan itu. Gelombang ledakan yang disebabkan oleh bentrokan Sigat dan malaikat dewa bersama dengan 8 sayap Sigat benar-benar hancur. Masih belum cukup untuk sepenuhnya menghentikan serangan dewa raksasa. Setelah semua itu, kekuatan serangan penuh Tangsan diarahkan pada malaikat Sun di depannya. Apa yang bisa dia lakukan pada akhirnya adalah mencoba yang terbaik untuk menggeser setengah langkah ke samping, menghindari pukulan di hatinya. Cahaya ungu gelap menghilang ke sisi kanan punggungnya, lalu menembus baju dadanya, menonjol dari sisi kanan dadanya. Tangsan tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya, dan dia terguling ke depan. Twilight Sigat miring, sepertiga sisanya dari kekuatannya hampir tidak bisa disikat oleh Ken Rensu. Lengan kirinya tampak menguap, menghilang sepenuhnya.
dan tubuhnya diledakkan oleh kekuatan besar. Berputar ketika dia jatuh di kejauhan. Dasar! Bibidong meraung. Tali ungu gelap memotong di udara, berputar sekitar Qian Rensu dalam sekejap dan menariknya kembali. Bahkan sebagai dewa kejahatan, hatinya dipenuhi ketakutan. Sedikit saja, Qian Rensu akan ditelan oleh sigat Twilight dari Tang San. Tidak peduli seberapa kaku hubungan Bibidong dan Qian Rensu. Bagaimanapun juga, mereka tetap memiliki hubungan darah sebagai ibu dan juga anak. Dan pada akhirnya, dia masih menjadi putrinya Bibidong. Ketika Bibidong menarik kembali Shen Rensu, dewa malaikat ini sudah sepenuhnya tidak sadar, dan kekuatan surgawi Bibidong tidak dapat menyembuhkannya lagi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih. Cincin cahaya ungu gelap meledak dari tangan kanan Bibidong, membuat gerakan meraih menuju raksasa Skite bersarang di tubuh Tang San. Dia memuji Tang San sampai ekstrim dan akan meledakkan raksasa Skite untuk memusnahkan sigat yang hampir membunuh putrinya. Tang San! Tiba-tiba saja, tangan Tang San tiba-tiba meraih pedang yang menonjol dari dadanya. Perasaan surgawi dan kekuatan surgawi yang tersisa memadat di tangannya dalam sekejap. Keras kepala, menolak untuk membiarkan kekuatan surgawi jahat dari raksasa Skite meletus. Tang San merasakan hawa dingin, perasaan yang tampaknya berasal dari jiwanya, tanpa diragukan lagi. Di bawah serangan fatal musuh, dia telah mengalahkan Shen Rensu, membuatnya kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan bahkan hampir membunuhnya. Dia tidak bisa melakukan yang lebih baik, namun di akhirnya menghadapi dua dewa, serangan habis-habisan Bibidong yang lebih kuat adalah lebih dari yang bisa dia tangani. Mungkinkah dia mencapai akhir hidupnya di sini? Perasaan sedingin es itu semakin kuat dan kuat, seolah-olah itu akan menelan jiwanya. Dengan erat mencengkram raksasa Skite itu, Tang San mulai perlahan-lahan mengeluarkan senjata surgawi. Sedikit demi sedikit, suara raksasa Skite bergesekan dengan sigat Raymond, membuat semua orang yang menonton di bawah bergidik. San kecil, terlihat Tang Hao sakit karena khawatir. Dengan ganas melompat dari puncak Jeling Pass. Di udara, dia membuang Clear Sky Hammer-nya, lalu menggunakan Grease Semeru Hammer. 9 cincin hancur, semua energinya meledak. Dengan serangan yang satu ini langsung mengarah ke Bibidong. Grandmaster berteriak. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San, dan tangannya dengan erat mencengkram benteng sampai kuku-kukunya pecah dan berdarah. Boom! Sebuah bayangan raksasa terbang dari Jeling Pass. Tiba-tiba, seekor naga tulang raksasa. Ini adalah kemampuan roh ke-9 Bondoulo, yaitu Gurong, Divine Bone Dragon. Di punggungnya berdiri pegang Doulo Chenshin. 7 tembakan cahaya berwarna dari atas dinding Ning Pengzi mendukung mereka dengan kekuatan penuh. Dia hanya memiliki satu goa untuk merebut Tang San dari tangan Bibidong. Bibidong mendengus dingin, tangan kanannya masih mengendalikan raksasa Skite. Tali ungu gelap di sekelilingnya sudah menurunkan Qian Rensu ke lengan Hulena di bawah. Tangan kirinya menyapu udara dan sinar cahaya ungu gelap menghantam Clear Sky Hammer milik Tang Hao. Boom! Cahaya berhamburan ke segala arah dan ekspresi Bibidong sedikit berubah. Jelas, dia tidak mengira serangan Tang Hao benar-benar bisa meletus dengan kekuatan seperti itu. Kekuatan penuhnya sudah sangat dekat dengan tingkat dewa. Bersamaan dengan serangan Tang Hao, akal surgawi Bibidong yang mengawasi Tang San goyah. Dan Tang San menangkap kesempatan ini, tiba-tiba menarik sabit raksasa di dadanya dengan hujan darah emas. Bibidong mendengus dingin dan sabit raksasa yang dipegang Tang San meledak, langsung berubah menjadi sebilah cabit raksasa yang meledak di depannya. Tang San tercabik-cabik oleh 9 bilah setan itu, dan bahkan penjaga lengan sigat Raymond berubah menjadi pecahan yang disemprotkan ke segala arah. Kekuatan rohnya benar-benar terlalu lemah setelah meluncurkan sigat Twilight. Pada dasarnya, tidak cukup untuk menahan serangan dari Bibidong.
Dengan dengusan yang menyedihkan, dia jatuh lurus ke bawah. Untungnya, akal surgawinya dapat mengendalikan Siga Trident dan menyapu bersih. Dan itu berhasil memblokir pengejaran 9 sabit. Pedang raksasa memenuhi langit. Pedang kesatuan pedang Doulo Chenshin melompat dari punggung tulang naga, langsung mengarah ke Bibidong. Sekarang mata pedang Doulo ini dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Ketika dia benar-benar lupa tentang bertahan hidup, serangan pedang ini menjadi serangan puncak hidupnya. Tubuh raksasa Bondoulo bahkan lebih langsung dibebankan pada Bibidong. Setiap tulang memancarkan cahaya pucat yang mematikan. Kedua penatua Seven Teaser Glass Tile School ini menginvestasikan semua kekuatan roh dan vitalitas mereka ke dalam satu serangan terakhir ini. Mereka berdua mengerti, jika Tangsan mati di tangan Bibidong, maka bahkan jika Kekaisaran Roh tidak memiliki seorang prajurit pun, itu masih akan menjadi bencana bagi Hependo Empire. Wajah kejam Bibidong dipenuhi dengan jijik. Cahaya menyala dan dia menghilang. Yang tersisa di depannya adalah 9 sabit iblisnya. Bibidong, kau berani? Tangsan meraung. Cahaya surgawi berkedip di matanya. Hanya berhasil mendapatkan keseimbangan. Ia menghadapi Bibidong yang muncul tiba-tiba di depannya. Dia tidak memiliki jejak rasa takut. Pada saat itu, kekuatan mental yang tiba-tiba meledak dari Tangsan. 2 sinar cahaya kemasan bersinar keluar, langsung menuju ke Bibidong. Bibidong langsung memiliki perasaan aneh. Dia tahu bahwa 2 sinar cahaya kemasan ini terkondensasi dari energi mental Tangsan. Ini merupakan serangan habis-habisan terakhir Tangsan. Tapi dia masih tidak bisa mengelak, seolah-olah dia tertarik oleh cahaya di matanya, seperti jiwanya telah pergi dari tubuhnya. Tidak baik, Bibidong berteriak dalam hati. Dia jelas tidak menyangka Tangsan masih bisa menyingkat serangan pada tingkat saat ini. Namun, tidak peduli apa, Tangsan tidak bisa menghentikannya. Apa yang terjadi sementara itu? Ke-9 sabit raksasa yang jahat itu bertemu dengan pedang Doulo Chenshin dan Bondoulo Gurong. Kedua bentrokan terjadi hampir bersamaan. Tulang pucat maut yang tak terhitung jumlahnya hancur di udara. Dan pedang roh yang mengikuti Chenshin seumur hidupnya langsung hancur berkeping-keping. 2 gelar Doulo yang telah bergerak tanpa hambatan di benua itu sekarang mati dengan keadaan yang menyedihkan di udara. Ini adalah jarak antara manusia dan dewa. Sementara di Jeling Pass, Xiaowu yang pucat baru saja mencapai puncak tembok bersama Ning Rongrong dan juga Oscar. Mereka menerima kabar selangkah lebih lambat dan hanya bisa tiba untuk melihat adegan bentrokan terakhir antara Tangsan dan juga Bibidong. Kematian Sword Doulo dan Bondoulo tidak sia-sia. Serangan mereka tidak bisa menyakiti Bibidong, tetapi serangan peringkat judul Doulo ini telah mengganggu Bibidong. Dia harus menghabiskan banyak akal surgawi dan kekuatan surgawinya dalam mengendalikan ke-9 cabik iblisnya untuk membunuh mereka. Bibidong tidak menyangka bahwa Tangsan masih memiliki kekuatan untuk menyerangnya lagi, meskipun dia telah ditembus oleh raksasa Skite-nya. Dia kemudian mendesak kemampuan surgawi raksasanya untuk datang di depan Tangsan. Dia menghormati lawan muda ini karena dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri, hanya untuk membuat lebih pasti. Namun, dia harus menghabiskan sebagian dari perasaan surgawi untuk mengendalikan 9 iblis sabit. Kemudian sinar emas keluar dari mata Tangsan, telah membawa semua kekuatan mentalnya yang surgawi. Kekuatan surgawi yang luar biasa, telah mencapai tingkat yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selain itu, ketika Tangsan melihat Sword Doulo dan Bondoulo berjuang dengan serangan Bibidong, rasa khawatir dan juga marah bercampur, telah mendorong kekuatan mental surgawi lebih jauh. Bahkan jika Bibidong dalam status puncaknya, tabrakan ini entah bagaimana akan menyakitinya. Dampak kekuatan mental surgawi tidak menghasilkan suara, namun dari reaksi Tangsan dan Bibidong dapat dilihat betapa mengintimidasi dampak ini. Itu bahkan lebih marah daripada Dewa Laut Afterglow yang telah menghancurkan malaikat matahari. Ketika Bibidong dipukul dengan sinar emas itu, sepertinya dia dipukul dengan keras, tersentak mundur lalu berputar 2 putaran di udara.
Sebelum dia dengan enggan bisa menyeimbangkan tubuhnya, tapi dia menggigil. Persenjataan raksasa miliknya juga dikupas, berubah menjadi lingkaran cahaya ungu dan menghilang. Awan ungu muncul di hadapan kepalanya, memekik dengan sedih. Kemudian, dia tampak kehilangan kesadaran, jatuh dan melayang, tidak stabil di udara. Dari 7 lubang di wajahnya yang menyeramkan, darah terus mengalir keluar. Situasi Tangsan lebih serius lagi ketika indera surgawi mereka telah berdampak. Meskipun ia berada di atas angin, sejak Bibi Dong terganggu, Tangsan sudah terluka karena jiwa surgawinya yang rusak. Darah emas memuntah dari dadanya dan kembali ke sabit yang menembus itu. Persenjataan Dewa Laut dibubarkan, berubah menjadi banyak titik emas dan lenyap. Trident Dewa Lautnya telah berubah menjadi sinar, masuk ke tanda Dewa Laut Trident yang ada di dahinya. Darah emas mengalir deras seperti banjir dari bendungan yang rusak. Semua orol di tubuhnya berhenti. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan surgawinya lagi. Kemudian jatuh dari langit. Tidak berhenti di situ, cakar ilusi dari Bibi Dong langsung menerkam Tangsan, lalu menusuk lagi tepat di dada kirinya. Hati emas muncul di udara dan ditahan oleh cakar ungu iblis itu. Tidak! Beberapa jeritan suram menggema sekaligus. Xiaowu, Ning Rongrong, Oscar, Grandmaster, Tang Hou, beserta Hulena yang memegang Qian Rensu berteriak pada saat yang sama. Wajah Hulena penuh air mata, duduk di tanah seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Qian Rensu terbangun dari guncangan ini, melihat hati Tangsan yang ditahan oleh cakar raksasa Bibi Dong. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menentukan tindakan dewa raksasa. Jantung Tangsan berubah menjadi balok emas dan tersebar kemana-mana. Sementara Oscar meraung marah, kemudian menelan mirror klon sosisnya, lalu terbang dan mengambil tubuh Tangsan yang sudah tidak punya hati lagi. Bibi Dong gemetaran keras saat turun, darah masih mengalir dari wajahnya, kemudian mengeluarkan suara bergema di udara. Dengar Heavendoe Empire, saya akan memberi Anda 3 hari untuk persiapan dan menyatakan penyerahan diri setelah 3 hari. Jika tidak, saya akan mencuci Heavendoe Empire dengan darah. Shogang, karena kamu, aku akan memberikan anak buahmu 3 hari. Bicaralah dengan kaisarmu, jangan keras kepala, Anda tidak bisa melawan kekuatan para dewa. Lalu Bibi Dong mengayunkan tangannya dan menghilang di udara bersama Hulena dan juga Qian Rensu yang dia genggam di tangannya. Durasi pertarungan kali ini benar-benar singkat, tetapi hasilnya mengejutkan dan menakuti kedua belah pihak. Xiaowu dan yang lainnya mengerumuni jasad Tangsan dan menangisinya, sementara Ning Pengzi dengan kesedihan yang mendalam mengumpulkan sisa-sisa serpihan dari Bon Doulo dan juga pedang Doulo. Cahaya semangat Heavendoe Empire sekarang memudar setelah kematian Tangsan. Tang Hou merasa bahwa dia adalah ayah yang tidak berguna. Begitu juga dengan Grandmaster. Semuanya, bahkan seluruh orang dan tentara yang berada di Heavendoe Empire, mereka semuanya merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian Dewa Laut, yaitu Tangsan, Raja Lan Hou. Pahlawan yang menjadi harapan mereka sekarang sudah terkapar tanpa memiliki jantung dan juga hati. Itu sungguh memukul mereka semua. Harapan secercah kemenangan kini pudar dan redup. Lampu itu telah hilang.